Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematik, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, kita jumpa kembali di episode ke-152. Kali ini kita akan berbagi tentang hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Ini adalah lanjutan materi kita sebelumnya tentang sudut berpelurus, berpenyiku, dan bertolak belakang. Materi ini adalah materi di SMP kelas 7 pada semester genap. Saksikan videonya sampai selesai. Baik, untuk memahami hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar, perhatikan ilustrasi berikut ini. Saya mempunyai dua buah garis sejajar. Yang pertama adalah garis K, kemudian garis kedua adalah L, di mana garis K dan L sejajar. Kemudian ada garis lain yang memotong garis K dan garis L, misalkan di garis M. Maka akan terbentuk beberapa sudut. Yang pertama adalah sudut K1, kemudian K2, kemudian K3, kemudian K4. Kemudian selain itu ada juga L5, kemudian L6, kemudian L7, dan yang terakhir adalah 8. Nah, sekarang kita lihat hubungannya. Kita lihat bahwa untuk sudut luar, yaitu yang pertama adalah sudut 1, sudut 2, sudut 7, dan sudut 8. Sedangkan sudut-sudut dalam, yaitu sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6. Kemudian untuk sudut-sudut dalam berseberangan, perhatikan, untuk sudut-sudut dalam berseberangan, ya, untuk sudut-sudut dalam berseberangan kita lihat bahwa sudut 3 ini, sudut 3 itu berseberangan dengan sudut 5. Kemudian sudut 4 berseberangan dengan sudut 6. Ini namanya sudut dalam berseberangan. Kemudian untuk sudut luar berseberangan, yaitu sudut 1 dengan sudut 7. Kemudian sudut 2 dan sudut 8. Itulah yang disebut dengan sudut-sudut yang berseberangan. Kemudian untuk sudut-sudut dalam sepihak, yaitu sudut 3 dan sudut 6. Kemudian sudut-sudut dalam sepihak, sudut dalam sepihak adalah sudut 3 dan sudut 6. Kemudian sudut 4 dan sudut 5. Kemudian sudut-sudut sepihak lain, untuk sudut luar sepihak, jadi ini sudut dalam, sedangkan sudut luarnya yang sudut luar sepihak luar, yaitu sudut 1 dengan sudut 8. Kemudian sudut 2 dengan sudut 7. Kemudian untuk sudut-sudut sehadap, ya, sudut-sudut sehadap yaitu sudut 1 dan 5. Sudut 1 dan 5 ini yang sehadap. Kemudian 2 dan 6. 2 dan 6. Kemudian 3 dan 7. 3 dan 7. Kemudian 8 dan 4. Itu adalah sudut-sudut sehadap. Sekarang kita akan coba melihat menentukan besar sudutnya. Nah, kita perhatikan, kalau kita lihat, jadi ini misalnya saya potong jadi 2, jadi awalnya adalah seperti ini ya. Kemudian kita potong jadi 2 bagian. Perhatikan, kita potong, kemudian kita impitkan. Perhatikan, ini kalau saya impitkan, maka kelihatan bahwa sudut 1 itu berimpit dengan 5 ya. Sudut 1 berimpit dengan 5.
Kita lihat sudut 1 ya. Jadi ini kalau kita impitkan maka sudut 1, jadi sudut 1 itu akan berimpit dengan sudut 5, maka besarnya adalah sama dengan sudut 5. Kemudian sudut 2 itu sama dengan sudut 6. Kemudian sudut 4 sama dengan sudut 8. Kemudian sudut 3 sama dengan sudut 7. Ini yang dinamakan dengan sudut-sudut sehadap. Dengan demikian sudut-sudut sehadap itu besarnya sama. Jadi kita katakan bahwa sudut-sudut sehadap itu besarnya sama. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ketika kita impitkan, perhatikan, ketika kita umpitkan perhatikan, ketika saya impitkan, maka sudut 1 akan berimpit dengan 5, sudut 4 akan berimpit dengan sudut 8. Dengan demikian, perhatikan, sudut 1, jadi sudut 1 itu berimpit dengan sudut 5, sedangkan sudut 4 itu berimpit dengan sudut 8. Nah, dengan demikian kita lihat hubungan antara sudut 1 dengan sudut 8. Hubungannya apa? Ya, betul sekali ya. Sudut sepihak luar. Nah, perlu diketahui bahwa karena sudut 1 dan sudut 8 itu sepihak luar, dan diperhatikan bahwa sudut 8 itu sama dengan sudut 4, maka sudut 1 itu ditambah dengan sudut 4 itu sama dengan 180, karena 1 dan 4 itu saling berpelurus. Dengan demikian sudut 1 ditambah sudut 8 itu sama dengan 180 derajat. Nah, kemudian dengan cara yang sama, maka kita dapatkan bahwa sudut 2 ditambah dengan sudut 7 itu jumlahnya adalah 180 derajat ya. Dengan demikian untuk sudut-sudut sepihak luar itu jumlahnya 180 derajat ya. Kemudian untuk sepihak dalam, perhatikan, kita lihat untuk sepihak dalam, kalau kita dempetkan, nih perhatikan, kalau kita dempetkan maka sudut 4 berimpit dengan 5. Saya ulangi, sudut 4 berimpit dengan sudut 8. Nah, perhatikan ya. Jadi sudut 4 itu akan berimpit dengan sudut 8. Sedangkan sudut 8 itu ditambah dengan sudut 5 itu jumlahnya 180 derajat. Dengan demikian, kenapa? Karena sudut 8 dan sudut 5 saling berpelurus. Dengan demikian, karena sudut 4 berimpit dengan 8, berarti sudut 4 sama dengan sudut 8. Dengan demikian, sudut 4 ditambah dengan sudut 5 itu sama dengan 180 derajat.
Ini adalah sudut yang sepihak dalam. Dengan demikian diperoleh juga bahwa sudut 3 ditambah sudut 6 itu jumlahnya 180 derajat. Karena kedua sudut berseberangan, maksud saya sepihak dalam. Jadi saya ulangi sekali lagi, sudut 1 dengan sudut 8 kalau dijumlahkan adalah 180, sudut 2 dengan sudut 7 kalau dijumlahkan 180. Kemudian sudut 4 dengan sudut 5 kalau dijumlahkan 180, sudut 3 dengan sudut 6 kalau dijumlahkan 180. Demikian untuk sudut-sudut sepihak dalam dan sepihak luar. Oke, jadi kita sudah menghubungkan antara sudut sehadap, kemudian sudut bersudut dalam dan sudut luar sepihak. Sekarang kita akan mencari hubungan antara sudut berseberangan, ya. Sudut berseberangan yaitu sudut 4 dan sudut 6, sudut 3 dan sudut 5. Perhatikan. Nah, sekarang untuk ketika diimpitkan, perhatikan, ketika diimpitkan maka sudut 4 berimpit dengan sudut 8. Jadi sudut 4 akan berimpit dengan sudut 8. Sedangkan sudut 8 itu bertolak belakang, ya, bertolak belakang dengan sudut 6. Ini berimpit, sedangkan ini bertolak belakang. Dengan demikian sudut 8 itu sama dengan sudut 6. Dengan demikian sudut 4 itu sama dengan sudut 6. Ini dua buah sudut saling berseberangan dalam. Kemudian untuk sudut 3 juga berseberangan dalam dengan sudut 5, nilainya akan sama. Demikian pula untuk berseberangan luar, sudut 1 sama dengan sudut 7. Kemudian yang terakhir sudut 2 sama dengan sudut 5. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa sudut dalam berseberangan dalam dan sudut luar berseberangan itu nilainya adalah sama besar. Jadi demikian cara menentukan besar sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak, sudut sehadap, dan sudut berseberangan dalam maupun sudut berseberangan luar. Oke, sekarang perhatikan soal berikut. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebutkanlah pasangan bagian pertama sudut-sudut yang sehadap, kemudian sudut-sudut sepihak dalam dan luar, dan sudut-sudut berseberangan dalam dan luar. Oke, sekarang kita tentukan. Jadi ini banyak, ada beberapa bagian. Yang pertama itu kita tulis jawab. Yang pertama itu kita lihat sudut-sudut sehadap itu kalau kita memandang dari A ke B ke D maksud saya, maka sudut-sudut yang sehadap itu adalah, perhatikan ini, A1 dengan D1, ya. Jadi A1 dengan sudut D1, kemudian A2 dengan sudut D2, kemudian A4, sudut A4 dengan D4, dan yang terakhir A3 dengan sudut D3. Itu kalau kita pandang dari sudut A dengan D. Dan kita pandang dari
sudut-sudut A dan sudut-sudut D. Sekarang kita lanjutkan ke bagian B-nya. Kita lanjut bagian B-nya. Kalau sudut-sudut sepihak dalam, kalau kita lihat dari sudut A-nya, maka kalau yang dalam itu, maka diperoleh sudut A4 dengan sudut D1. Kemudian sudut A3 dengan sudut D2. Sedangkan untuk luar, sepihak luar, maka diperoleh sudut A1 dengan sudut D4, ya, dengan sudut D4. Kemudian sudut A2 dengan sudut D3. Itu adalah sudut-sudut yang sepihak dalam, sepihak luar maksud saya. Jadi yang sepihak luar itu adalah A2 dengan D3, sedangkan yang dalam A3 dengan D2. Kemudian yang terakhir untuk berseberangan ada dua, ada berseberangan dalam. Berseberangan dalam itu adalah sudut A4 dengan D2. Kemudian sudut A3 dengan sudut D1. Sedangkan yang berseberangan luar itu sudut A1 dengan sudut D3. Kemudian sudut A2 dengan sudut D4, ya. Kemudian kalau seandainya kita memandang dari A ke B itu lain, nanti dibuat sendiri, jadi masih banyak sudut-sudut yang lain. Ini adalah salah satu contoh yang kita berikan untuk menentukan sudut-sudut yang ditanyakan. Kemudian kita lanjutkan soal berikutnya. Oke, perhatikan posisi setiap pasangan sudut pada gambar di samping. Tentukanlah nilai X. Nah, kalau kita ingin menentukan nilai X, kita perhatikan sifat-sifat pasangan sudut pada garis yang sejajar. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa 2x dengan sudut ini, perhatikan sudut 2x dengan ini adalah sepihak dalam. Dengan demikian kita bisa menentukan bahwa 2x ditambah dengan 124 derajat itu sama dengan 180 derajat. Ini sudut ini dengan sudut ini itu sama besar, ya, sama besar. Karena kenapa? Karena kita ketahui bahwa DE dan BC itu sejajar, sedangkan AB dan AC itu sama panjang, sehingga sudut yang di sini adalah sama besar. Dengan demikian bisa kita tentukan nilainya. Sekarang kita lanjutkan. Berarti 2x itu sama dengan 180 dikurangi dengan 124. 2x sama dengan ini diperoleh 56, atau x sama dengan 56 dibagi 2 sama dengan 28 derajat. Oke, sekarang lanjut soal berikutnya. Salinlah gambar berikut, kemudian tentukan besar sudut yang belum diketahui. Baik, soal yang belum diketahui. Oke, perhatikan, diketahui sudut A nya 55 derajat,
kemudian sudut ABD. Jadi kita tulis dulu. Jadi ini kita jawab ya. Jawab. Nah, perhatikan yang ditanyakan adalah sudut ABC. Berarti sudut ABC yang ditanyakan adalah ini ya. Ini. Berapakah sudut ABC? Kemudian yang B ACB. ACB berarti sudut ini ditanyakan. Kemudian ACG. ACG berarti ini. Kemudian FCG berarti ini. Ya kan? Oke. Sekarang perhatikan untuk menentukan sudut ABC. Jadi sudut ABC itu sama dengan sudut DBE. Sudut DBE sama dengan sudut DBE. Yang mana sudut DBE? Perhatikan. Sudut DBE berarti nih sudut DBE. Sudut DBE. Sedangkan sudut DBE itu sendiri itu sama dengan itu berpelurus dengan 120. Jadi 180 derajat dikurangi 120 derajat diperoleh 60 derajat. Dengan demikian sudut ABC itu sama dengan 60 derajat. Oke. Sekarang bagian B. Ini kita tuliskan di sini 60 derajat. Nah, sedangkan sudut ACB. Sudut ACB itu sama dengan, perhatikan, sudut ACB itu adalah 180 dikurangi dengan 55 dikurangi dengan 60. Karena jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Hasilnya adalah, jadi ini kalau 180 dikurangi 55 kurang 60, hasilnya adalah 65 derajat. Sekarang bagian C. Sudut ACG. Perhatikan sudut ACG berarti jadi ini sudah kita bisa tentukan hasilnya adalah 60. Jadi ini 65 derajat. Sedangkan sudut ACG itu adalah 180 derajat dikurangi 65 derajat. Hasilnya 115 derajat. Kenapa ACG 180 dikurangi 65 derajat? Karena perhatikan, sudut di sini kan 65 derajat. Sedangkan ini yang ditanyakan. Sedangkan sudut ini dengan ini saling berpelurus. Dengan demikian, ACG ini 180 dikurangi 65. Hasilnya adalah 115 derajat. Sekarang bagian D. Sudut FCG. Sudut FCG. Nah, ini sudut FCG ini sama dengan sudut ACB. Sama dengan sudut ACB. Kenapa? Karena sudut FCG dan ACB itu bertolak belakang. Bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang itu hasilnya adalah sama. Jadi 65 derajat. Oke, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya ya. Perhatikan. Yang ditanyakan adalah besar sudut nomor 3. Jadi ini adalah ujian nasional SMP tahun 2010. Kita coba amati baik-baik soalnya. Nah, perhatikan yang diketahui itu adalah sudut 1. Sudut 1 itu 95 derajat. Berarti di sini 95 derajat. Kemudian 2 di sini sama dengan 110 derajat. Nah, dengan demikian kita bisa katakan bahwa, perhatikan, sudut 1 yang ditanyakan adalah sudut 3. Berarti ini yang ditanyakan.
Sudut 3 yang ditanyakan. Perhatikan bahwa sudut 95 dengan sudut 5 itu saling berseberangan dalam. Nah, kalau berseberangan dalam artinya sudut 5 itu sama dengan sudut 1. Sama dengan sudut 1. Sama dengan 95 derajat. Ini karena berseberangan dalam. Berseberangan dalam. Kemudian sudut 5 sudah diketahui. Sudut 6, perhatikan. Sudut 6 dan sudut 2 saling apa? Ayo. Ya, betul sekali. Saling berpelurus. Saling berpelurus. Dengan demikian, sudut 6 ditambah sudut 2 itu sama dengan 180. Atau kita lanjutkan, sudut 6 itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut 2, atau 180 derajat dikurangi 110 derajat itu sama dengan 70 derajat. Dengan demikian kita dapatkan sudut 3. Ingat, perhatikan. Sudut 3 kita sudah ketahui bahwa dalam segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180. Jadi sudut 3 ditambah sudut 5 ditambah sudut 6 itu jumlahnya 180 derajat. Sudut 3 ditambah sudut 5 berapa? Sudut 5 itu sama dengan 95 derajat tambah sudut 6 70 derajat sama dengan 180 derajat. Kalau begitu, sudut 3 sama dengan 180 derajat dikurangi 95 derajat dikurangi 70 derajat sama dengan 15 derajat. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap dukung channel ini. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.